Paling mengerikan adalah Bjorka juga memiliki informasi sensitif mengenai dalang dibalik pembunuhan almarhum Munir. Beberapa hari ke belakang, kita dihebohkan oleh nama Bjorka. Siapa itu Bjorka? Mari kita bahas. Bjorka adalah seorang hacker yang menghebohkan negara kita. Dan hacker yang satu ini benar-benar membuat negara kita menjadi was-was. Kalau hacker yang biasa kita temui, biasanya hanya meretas situs-situs luar negeri, yaitu situs perusahaan yang berada di luar negeri. Atau mereka juga meretas situs-situs Indonesia, tetapi hanya meretas situs-situs kecilnya. Tapi hacker yang satu ini benar-benar membuat pemerintah Indonesia sedikit panik dengan apa yang dia lakukan. Nama hackernya adalah Bjorka. Bjorka adalah hacker yang sedang ramai dibicarakan karena dia telah berhasil meretas situs-situs Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo milik Indonesia. Negara kita benar-benar sedang diubar-abrik data-datanya yang bersifat rahasia itu oleh hacker Bjorka ini. Nama Bjorka yang dieja BJORKA ini seperti tulisan nama anaknya Agus Ringo, yang dimana ini kalau dibaca bukan Bjorka tapi Bjorka. Dia adalah seorang hacker yang berhasil meretas data-data penting milik negara Indonesia sejak bulan Agustus yang lalu. Kemunculan dia termasuk pernyataan-pernyataan yang dia sebarkan, yaitu pertama kali diketahui lewat sebuah situs forum yang bernama Breakit.to. Lalu tidak diketahui siapa sosok di balik hacker yang bernama Bjorka ini. Dia benar-benar misterius, tersembunyi, dan tidak ada data-data tentang dirinya. Sedikit pun tidak ada yang bisa diketahui data dari dirinya. Namun baru-baru ini dia membuat sebuah pengakuan yang cukup mencengangkan, di mana dia adalah orang yang memiliki kedekatan dengan seseorang yang menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965. Apa itu Orde Baru? Yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi memang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ini banyak cerita-cerita kelam yang terjadi di Indonesia. Kita lanjut lagi. Dia mengatakan apa yang dilakukan dia terhadap Indonesia ini, dia menghack, dia mengacaukan data-data milik negara kita Indonesia, itu gara-gara dia ingin mendedikasikan hal ini untuk seseorang atau kawannya dia yang merupakan warga keturunan Indonesia yang tinggal di daerah Warsawa, Polandia. Kata Bjorka, dia terlahir ke dunia dan diurus oleh orang Indonesia yang dia maksud sejak dia lahir. Dan Bjorka juga menceritakan sosok yang dia maksud ini juga adalah seorang yang mirip seperti Presiden Habibie, yang dimana orang ini adalah orang cerdas yang ingin sekali pulang ke Indonesia dan ingin membangun Indonesia dengan teknologi yang canggih. Namun dia takut katanya akan berakhir seperti Presiden B.J. Habibie. Ini kata Bjorka. Namun akhirnya sosok yang dimaksud oleh Bjorka ini telah meninggal dunia. Dan sampai akhir hayatnya, impian dia untuk bisa mengabdi kepada Indonesia, membangun teknologi yang canggih dan maju atau modern di Indonesia itu tidak bisa tercapai. Dan sekarang dia sudah wafat katanya. Banyak orang yang mencari tahu siapa orang yang dimaksud Bjorka ini. Karena memang kalau kita tarik ke belakang, memang ada beberapa orang yang tidak bisa pulang ke Indonesia gara-gara bergantinya presiden dari Bapak Soekarno ke Bapak Soeharto. Jadi ada beberapa orang yang dikirim oleh Pak Soekarno. Kisahnya gini nih, ada beberapa orang yang dikirim oleh Pak Soekarno ke Uni Soviet pada zaman dulu untuk menuntut ilmu agar pas pulang ke Indonesia orang tersebut membawa ilmu atau bekal tersebut dan membangun negeri kita Indonesia. Namun ternyata di era pemerintahan Pak Soeharto, orang-orang ini dianggap sebagai pengkhianat negara. Jadi sampai akhirnya mereka tidak bisa pulang. Makanya ini ketika Bjorka membuat pernyataan seperti ini cukup masuk akal. Walaupun di komentar-komentar beberapa media sosial itu banyak semacam buzzer yang membantah kalau cerita dari Bjorka ini adalah ngarang. Tapi logikanya kalau dia ngarang, katakanlah kalau Bjorka ini memang benar orang luar negeri dan dia udah ngasih clue kalau dia mempunyai kedekatan dengan seseorang yang berasal dari Warsawa, Polandia.
Nah, dari situ aja kita bisa menyimpulkan kalau dia kemungkinan besar orang sana juga, yaitu orang Polandia juga. Terus, tiba-tiba Bjorka ini mengetahui tentang bagaimana seseorang anak bangsa yang tidak bisa pulang ke Indonesia gara-gara kebijakan Orde Baru. Dan ini sangat connect dengan cerita beberapa orang yang dikirim oleh Presiden Soekarno ke daerah Uni Soviet dulu, yang mana ini masih ada hubungannya dengan Polandia dan tidak bisa pulang. Dan ini cukup masuk akal sih menurut gua. Tapi untuk kebenarannya yang sangat benar gitu, gue juga belum tahu. Kita kembali ke Bjorka. Bjorka ini mengakui kalau dia setelah meretas data-data milik warga Republik Indonesia ini dan telah menjual data-data tersebut sebanyak 105 juta data. Dan data ini dia curi dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum katanya. Yang lebih seremnya lagi, dia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang terdiri atas nih nomor telepon seluler dan tanggal registrasi. Dan ini bisa dikatakan sangat detail dan jelas seperti yang tersebar saat ini berita yang sedang heboh. Bjorka ini membocorkan semua data yang ia curi dari Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Johnny G. Plate, terus Ketua DPR Ibu Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangrapan. Yang paling mengerikan adalah Bjorka juga memiliki informasi sensitif mengenai dalang dibalik pembunuhan almarhum Munir. Bjorka juga menyebutkan nama seorang perwira TNI, yaitu Muhdi Purwo Pranjono. Dan berita terupdate saat ini, Bjorka juga mengancam akan membobol data My Pertamina hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, namun dalam menyebarkan informasi tersebut memang belum terkonfirmasi apakah benar yang disebarkan itu data rahasia milik Presiden Joko Widodo atau justru milik Presiden RI yang lain. Karena di dalam tulisannya dia mengatakan the next leak will come from the President of Indonesia, yang artinya kebocoran selanjutnya akan datang dari Presiden Republik Indonesia, kata dia. Ini dikutip dari sebuah akun Twitter yang bernama Dark Tracker pada Sabtu 9 September 2022. Namun saat dikonfirmasi kepada juru bicara BIN, Badan Intelijen Negara, yaitu Bapak Wawan Purwanto, dia membantah bocornya dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden. Dia bilang nggak ada tuh yang katanya surat-surat dari seorang hacker katanya bocor atau disebarkan. Dan dia mengatakan kabar ini adalah kabar bohong. Padahal pada kenyataannya ada seseorang yang masuk ke sebuah grup Telegram milik Bjorka. Dan di dalam grup Telegram itu jelas sekali data-data disebarkan. Dan sampai ke nomor HP pribadi ada. Gak tahu deh kalau gitu mah alasan juru bicara BIN kalau bilang bahwa itu hoax. Tapi itu ada dalam sebuah grup Telegram dan grupnya udah ribuan orang yang masuk. Terus dalam pernyataan Bapak juru bicara BIN mengatakan hoax itu dokumen BIN aman terkendali, terenskripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran. Apalagi jika itu surat atau dokumen ke presiden, selalu dilakukan melalui kripto atau sandi, dan kripto atau sandi setiap saat diubah. Jadi dokumen BIN ke presiden tidak bocor, kata Pak Wawan. Lalu sementara itu, Kepala Sekretariat Kepresidenan RI menegaskan tidak ada dokumen atau surat negara yang bocor di internet. Tangkapan layar atau screenshot yang ditampilkan Bjorka adalah bohong belaka. Katanya seperti itu. Tapi di sini kita tidak bisa percaya siapa-siapa ya. Kadang Bjorka juga kita belum bisa percaya. Terus mau percaya ke Bapak Sekretariat Presiden, takutnya dia lagi mau depan nih, jadi serba salah nih. Jadi kita harus percaya siapa. Tapi sejauh ini gue netral dulu aja, di tengah-tengah lah gitu ya. Bisa jadi kan seorang hacker nggak main-main kadang-kadang dengan ancamannya. Lalu
Pak Heri Budi Hartono juga mengatakan, perlu saya tegaskan katanya, itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya. Indonesia, di negara kita kesulitan berbicara itu gara-gara ada hukum yang satu ini nih, yaitu UU ITE yang dikenal dengan pasal karet. Kenapa dibilang pasal karet? Lo narik ke kanan bisa, ke kiri bisa, atas bawah muka belakang bisa. Itulah yang disebut dengan pasal karet. Elastis, apapun bisa menjadi sebuah perkara dan bisa diproses secara hukum kalau udah hubungan dengan UU ITE. Bahkan konten yang seperti ini juga nih bisa jadi UU ITE kalau ada yang laporin. Tapi jangan dilaporin lah, kan saya hanya sekedar berbagi informasi dan menyampaikan cerita kembali. Dan semua yang gue ceritakan ini jelas ada di media massa. Lalu dikatakan juga Bjorka seperti ini membuat pemerintah tidak libur, dan sebuah percakapan di forum situs Bridge itu mengisyaratkan kalau Bjorka sengaja melakukan dan dia selalu melakukan hal ini di akhir pekan atau di weekend, di saat orang-orang kantor sedang libur. Tujuannya adalah untuk membuat pemerintah kita itu tidak bisa mengambil hari libur di akhir pekan. Cukup masuk akal sih kenapa bisa demikian, karena ini memang terbukti dari komennya Bjorka. Dia mengatakan gini, "Congratulations, this sure wake up them this night." Yang artinya, selamat, ini bakal bikin mereka melek nanti malam. Lalu Bjorka juga membalas dengan jawaban, "Yeah, that's my goal, so they can have a vacation on the weekend." Yang artinya, ya memang itu tujuan supaya mereka tidak bisa libur di akhir pekan, katanya. Ada tweet Bjorka dari 22 September 2022. Dia menulis, "He again everyone, let's make a noise again today." Yang artinya, hai semuanya, ayo ribut lagi hari ini. Ya mungkin aja typo atau dia benar-benar salah nulisnya gitu ya. Dan di 13 September Bjorka mengirimkan pesan di telegramnya yang berbunyi, "He again everyone. Yeah, of course today here will be another some noise again." Yang artinya, hai semuanya, ya tentu saja hari ini di sini akan ada keributan lagi. Mungkinkah typo atau dia benar-benar bikin kesalahan yang sering kita lihat orang Indonesia buat. Buat teori yang satu ini juga didukung oleh pergerakan akunnya Bjorka di Breakit.to. Bjorka ini udah bergabung dari tahun 2020 dan hanya mengambil data-data milik Indonesia katanya. Jadi dari awal dia muncul di Breakit.to, dia fokusnya cuma di data-datanya orang Indonesia. Banyak orang-orang yang bertanya kenapa dia gak mencoba meretas negara lain. Padahal kan negara lain banyak yang lebih maju dari Indonesia gitu ya. Walaupun Indonesia juga negara yang maju. Rokok gua mati lagi.